Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Arfonso Rahman dengan NIM 2410601025. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai aplikasi integrasi yang kelima, yaitu momen dan pusat massa. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang mendasar. Apa itu pusat massa? Pusat massa sendiri adalah titik rata-rata dari distribusi massa suatu benda. Pada titik inilah benda dapat seimbang sempurna tanpa mengalami rotasi akibat gravitasi. Konsep ini menjadi fondasi penting dalam mekanika klasik, rekayasa struktur, dan berbagai aplikasi fisika modern. Agar kita memahami lebih dalam materi ini, kita perlu menguasai tiga konsep kunci. Yang pertama yaitu momen, yaitu ukuran kecenderungan suatu benda untuk berotasi terhadap suatu titik atau sumbu tertentu. Momen bergantung pada massa dan jarak dari titik referensi. Dan yang kedua yaitu pusat massa, yaitu keseimbangan sistem di mana seluruh massa benda dapat dianggap terkonsentrasi. Posisi ini ditentukan oleh distribusi massa secara keseluruhan. Dan yang ketiga yaitu titik berat centroid, yaitu pusat massa untuk benda dengan densitas seragam atau homogen. Pada benda homogen, titik berat berimpit dengan pusat geometri benda. Ketiga konsep pusat massa yang tadi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya dalam desain jembatan dan gedung, keseimbangan kendaraan, analisis stabilitas kapal dan pesawat, hingga biomekanika tubuh manusia. Sekarang kita masuk ke dimensi pertama, yaitu distribusi massa pada garis. Ada dua kasus yang perlu kita pahami, yaitu mencakup sistem partikel diskrit dan sistem kontinum. Untuk sistem partikel diskrit itu, misalnya untuk n partikel dengan massa m1 sampai mn pada posisi x1 sampai xn, itu mencakup yang pertama adalah momen terhadap titik asal yang dilambangkan dengan M besar, dan rumusnya bisa kita lihat di sini. Dan yang kedua adalah massa total sistem. Itu yang adalah penjumlahan seluruh massa yang disimbolkan dengan M kecil, dan ini rumusnya bisa kita lihat di sini. Dan pusat massa adalah momen yang dibagi massa total. Bisa kita lihat di sini. Dan rumusnya dan dilambangkan dengan X bar. Untuk sistem kontinu itu bisa dibilang seperti batang dengan fungsi densitas rho x dari x sampai dengan A sampai ke B, yaitu mencakup tiga. Yang pertama yaitu massa total yang diperoleh dari integral densitas. Bisa kita lihat di sini rumusnya. Dan yang kedua adalah momen terhadap titik asal. Dan rumusnya bisa kita lihat di sini. Dan untuk mencari pusat massa dilambangkan dengan X bar. Yang rumusnya bisa kita lihat di sini. Oke, mari kita terapkan rumus tadi pada contoh soal yang pertama. Dengan jenis soalnya yaitu batas dengan densitas variabel. Soalnya itu tertulis sebuah batang sepanjang 4 meter memiliki densitas massa rho x sama dengan x sama 1 kg per meter, di mana x itu diukur dari ujung kiri batang. Dengan batasnya itu 0 sampai dengan 4. Maka tentukan pusat massa batang tersebut. Langkah yang pertama yaitu kita mengidentifikasi dulu informasinya. Di sini kita memperoleh batas integrasinya itu
A sama dengan 0 sampai B sama dengan 4. Dan untuk fungsi densitasnya sendiri yaitu rho X sama dengan X tambah 1 kg per meter. Oke, langkah yang kedua kita hitung massa totalnya. Seperti rumus yang sebelumnya, kita mensubstitusikan nilai batas integrasinya di sini. Dan hasil yang diperoleh adalah 12 kg. Dan langkah selanjutnya yaitu yang ketiga, menghitung momennya sendiri. Momennya sendiri itu bisa kita lihat di sini. Rumusnya kita masukkan nilai fungsi rho X-nya di sini dan diperoleh yaitu 88 per 3 km kali meter. Dan langkah yang terakhir kita itu mencari pusat massa, yaitu momen per massa total, yaitu sama dengan 88 per 3 dibagi 12 sama dengan 88 per 36 sama dengan 22 per 9. Jika kita sederhanakan, diperoleh 2,44 meter. Karena densitasnya itu lebih besar di kanan, maka pusat massa bergeser ke kanan dari titik tengah 2 meter. Ini untuk contoh visualnya dari hasil ini agar kita lebih memahami soalnya. Setelah memahami kasus satu dimensi, kita naik ke dimensi 2 yaitu plat datar. Di sini kita memerlukan dua momen. Yang pertama satu terhadap sumbu Y dan satunya lagi terhadap sumbu X untuk menentukan koordinat pusat massa yaitu X bar Y bar. Untuk formulasi umumnya itu yaitu untuk densitas variabel itu mencakup tiga. Yang pertama yaitu kita mencari massa total dengan M sama dengan integrasi lipat 2 rho X Y dA. Yang keduanya yaitu momen terhadap sumbu Y dan sumbu X. Dengan momen Y-nya itu bisa kita lihat di sini rumusnya. Dan yang ketiga yaitu kita mencari pusat massanya. Di sini kita mencari X bar dan Y bar. Dan rumusnya bisa kita lihat di sini. Ini khusus untuk homogen. Jika rho konstan atau homogen, pusat massa itu berimpit dengan titik berat. Untuk daerahnya itu antara Y dengan Fx dan Y dengan Gx. Dan untuk rumusnya bisa kita lihat di sini. Dan dimana untuk A sendiri adalah luas daerah. Oke, agar kita lebih memahami materi sebelumnya, kita di sini akan membahas contoh soal, yaitu dengan berbunyi tentukan pusat massa plat homogen yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan akar X. Langkah yang pertama kita cari titik potongnya yaitu S pangkat 2 sama dengan akar X, ya. Maka X pangkat 4 sama dengan X. Dan kita faktorkan diperoleh S kali X pangkat 2 min 1 dengan nilainya 0. Diperoleh X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 dengan batas integrasinya itu 0 sampai 1. Untuk langkah yang kedua itu mencari luas daerah. Dengan A sama dengan integral 0 sampai 1 dikali akar X min X pangkat 2 dx. Dan di sini kita mensederhanakannya diperoleh 2/3 min 1/3, hasil akhirnya adalah 1/3. Untuk langkah yang ketiga kita mencari momen MY dan MX.
Dan sini kita substitusikan nilai-nilainya. Nilai MY dan diperoleh 3/20. Dan untuk MX-nya itu diperoleh 3/20 juga. Dan langkah yang keempat, yang terakhir, yaitu mencari pusat masanya. Dan mencari pusat masanya untuk S-bar diperoleh 9/20 dan kita sederhanakan diperoleh 0,45 untuk Y-bar. Kita memperoleh 9/20 juga, disederhanakan nilainya menjadi 0,45. Dan pusat masanya diperoleh di 0,45 dan 0,45. Sekarang kita beralih ke topik, yaitu teorema Pappus. Teorema ini ditemukan pada abad ke-3 Masehi oleh Pappus dari Alexandria. Keunggulan utamanya yaitu untuk menghitung besaran geometri kompleks tanpa integrasi berulang. Cukup ketahui luas daerah dan posisi pusat masanya. Di sini ada dua teorema yang harus kita pelajari untuk memahami lagi materi Pappus. Yang pertama yaitu volume benda putar. Jika suatu daerah di bidang diputar mengelilingi sumbu yang tidak memotong dari daerah tersebut, maka volume benda yang terbentuk adalah V sama dengan A dikali 2 PR, di mana A sama dengan luas daerah dan R sama dengan jarak pusat massa ke sumbu putar, dan 2 PR sama dengan jarak tempuh pusat massa selama satu putaran penuh. Dan untuk yang kedua yaitu luas permukaan benda putar, yang berbunyi jika suatu kurva diputar mengelilingi sumbu yang tidak memotong kurva tersebut, maka luas permukaan yang terbentuk adalah S sama dengan L dikali 2 PR, di mana L sama dengan panjang kurva dan R adalah jarak dari pusat massa ke kurva ke sumbu putar. Mari kita terapkan teorema Pappus pada contoh soal. Ya langsung, contoh soal yang ketiga. Soalnya itu berbunyi sebuah setengah lingkaran dengan jari R sama dengan 3 cm diputar mengelilingi sumbu X. Tentukan volume benda yang terbentuk. Langkah yang pertama, kita mencari luas daerahnya. Sini kita memakai rumus luas setengah lingkaran. Dengan A sama dengan 1/2 pi R pangkat 2 sama dengan 1/2 pi 3 pangkat 2 sama dengan 9 pi per 2 cm persegi. Oke, langkah yang kedua kita mencari pusat massa setengah lingkaran. Karena X itu nilainya simetri terhadap sumbu Y, maka X bar diperoleh nilainya itu 0. Dan untuk koordinat Y bar sama dengan 4R per 3pi. Dan kita masukkan nilai R-nya sama dengan 4 kali 3 per 3pi dengan 4 per pi cm. Oke, untuk langkah yang ketiganya yaitu kita menerapkan teorema Pappus. Di sini karena jarak pusat masanya ke sumbu X adalah Y bar dengan 4 per pi, kita menggunakan teorema yang pertama dengan rumusnya sendiri yaitu V sama dengan A dikali 2 pi Y bar sama dengan 9 pi per 2 dikali 2 pi dikali 4 per pi sama dengan 9 pi per 2 dikali 8 sama dengan 36 pi cm kubik. Langkah yang terakhir yaitu kita memverifikasi dengan rumus bola. Dengan volume bolanya sendiri kita masukkan rumusnya 4/3 pi R pangkat 3 dan R kan diperoleh 3, maka kita masukkan 4/3 pi
Pi kali 27 sama dengan 36 Pi cm kubik. Maka terbukti bahwasannya teorema Pappus itu nilainya benar. Karena nilai rumusnya bola sendiri sama dengan teorema Pappus. Ini ringkasan yang bisa kalian lihat dan kalian pelajari agar lebih memahami materi aplikasi integrasi massa dan momen. Oke, kesimpulannya itu kita diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu untuk mengidentifikasi yang pertama yaitu untuk menghitung pusat massa datar 2 dimensi. Oke, untuk kesimpulannya itu hal yang harus kita kuasai dan setelah kita mempelajari materi ini yaitu kita bisa mendistribusikan massa kontinu pada garis. Dan yang kedua, kita mendistribusikan massa pada bidang. Dan yang ketiga, kita menerapkan teorema Pappus yang sebelumnya kita pelajari. Dan yang keempat, kita menyusun integral tertentu. Dan yang kelima, yaitu kita menguasai teknik integrasi. Oke, di sini saya menyediakan soal latihan agar kalian lebih memahami dan juga menguasai materi yang saya sampaikan sebelumnya. Ini contoh soal latihannya. Dan sini saya juga melampirkan jawaban soal agar kalian bisa mengoreksi jawaban kalian. Oke. Dan ini referensi yang saya ambil dalam menyusun materi PPT ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.